Azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Firdaus, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Allah di dalam sebuah hadis kudusi, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Sesungguhnya kata Allah, rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid, termasuklah masjid kita Al-Firdaus ini. Wa inna zuwari fiha umaruha, yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Sebagaimana kebiasaan kita, secara khusus saya pribadi, sebelum menyampaikan materi kajian, bila subuh kita bacakan keutamaan subuh berjamaah terlebih dahulu. Rasul mengatakan, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut solat subuh berjamaah pahalanya, kata Rasul, seakan-akan ia solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh hidupnya dalam jaminan Allah. Amin. Man sholla subha dakhulal jannah. Man sholla bardaini dakhulal jannah. Ikut solat berdingin-dingin, maksudnya subuh, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Man sholla subha, ikut solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak setelah selesai solat subuh. Yazkurullah, duduknya tidak sembarang duduk, walaupun cara duduk berbeza-beza. Yang untung dapat dinding, boleh bersandar, boleh menselunjurkan kaki sekali-kali, boleh, tak masalah lah. Cuman yazkurullah, mengingat Allah. Mengingat Allah, satu dengan berzikir, menyebut lafaz zikir-zikir, boleh. Dengan membaca Quran, boleh. Termasuklah dengan duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, boleh. Saling menghargai, tengok kepada ustaz, sekali-kali anggukkan kepala. Tandanya sedikit banyak awak faham, sehingga suasana tidak tegang. Entah mengaroti, entah hendak, yang jolehnya terbelalong tarikh matanya. Kalau seperti itu, hilang bahan ceramah ustaz dibuatnya, Pak. Sekali-kali anggukkan, soal paham atau tidak nantilah itu, Pak. Yazkurullah hatta tatsnu'a samsu, sampai terbitnya matahari. Waktu syuruk masuk 6:12. Kemudian kita tambah, katanya 12 menit, 6:24. Jadi sesudah berbunyi tambah 12 menit. Sebelum berbunyi, sebaiknya Bapak Ibu saya anjurkan tidak menengok ke jam, supaya ustaz jangan tersinggung, Pak. Boleh menengok jam dengan satu syarat, janganlah menengok jam sewaktu ustaz ceramah itu menengok kita. Yang sebelah ini ingin menengok jam, tengoklah sewaktu ustaz nengok ke kiri. Tengoklah kini, Pak. Yang tak enaknya pas awak menengok beliau, beliau menengok ke jam. Itu maknanya ada, supaya ustaz tahu diuntung gitu, Pak. Tengok jam, lalu ditengokkannya ke ustaz. Tersinggung ustaz, karena ustaz bukan malaikat, tapi manusia biasa. Punya hati, punya rasa. Yazkurullah hatta tatslu'a samsu. Apa yang didapat? Summa sholla raka'ataini, dia solat nanti 2 rakaat, dia akan dapatkan pahala semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kull. Man sholla subha thumma qa'ada yazkurullah hatta tasnu'a samsu fa ajruhu ka ajril hajjatal lil umrah. Tamah.
Pahalanya sempurna. Alhamdulillah, itulah yang insya-Allah awak dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita berada di pertengahan bulan Muharram, satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Muharram tersebut Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 itu, ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Kata Allah, hitungan bulan-bulan di dalam setahun jumlahnya 12, kata Allah. Jadi kalau seandainya awak bertanya mengapa setahun jumlahnya 12, karena itulah ketentuan Allah. Yang membuat itu tuh Allah. Syahrun artinya bulan, dan itu diulang sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Itu hebatnya, Pak. Adapun yang dibuat oleh manusia bukanlah 12, 10-nya, Pak. Januari sampai Desember itu menurut riwayatnya 10-nya, Pak. 10 bulan. Makanya Desember itu berasal dari kata desem, tulisannya decem, bahasa Romawi Yunani sana, itu artinya 10. November, Nopem artinya 9, Oktober, Okto artinya 8. Sementara Januari sampai Juni itu semuanya nama dewa dan nama dewi Romawi Yunani. Januar itu nama dewa. Cuman kadang awak lahir anak di bulan Januari, wak kasih nama itu Januarto umpamanya. Februari kebetulan anak perempuan Febrianti. April Apriliawati, nama dewa dewi itu. Musim di barat sana 4, tapi kalau di timur ini 2. Musim kemarau, musim penghujan. Kalau musim banjir itu setiap saat. Musim durian sekarang tak ada lagi, setiap hari ada orang jual durian. Kalau di barat sana 4 musimnya. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Setiap musim 3 bulan. 3 bulan musim dingin, 3 bulan musim panas. 4 kali 3 12 bulan yang dibuat cuman 10. Pening 7 keliling lah kaisarnya. Tak masuk dah, Pak, hitungannya. Musim 4. Setiap musim 3. 4 kali 3 12. Jumlah bulan dibuatnya 10. Lalu oleh Julius Kaisar ditambah 1 bulan, namanya bulan Juli, nama dia. Agustius dibuatnya bulan 1 bulan, Agustus, maka barulah jumlahnya 12. Desember sebenarnya artinya 10, baru connect. Sesuai yang dibuat oleh Allah jumlahnya memang 12. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Di mana ditentukan itu? Fi kitabillah, dalam kitab Allah, Yaumul Mahfuz. Sejak kapan? Allah sebut juga yauma khalaqas samawati wal ard. Allah jadikan jumlahnya 12 sejak Allah jadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 itu kata Allah dimuliakan. Zalikat dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Allah sebut secara umum, Rasul menyebutnya secara khusus. Itulah salah satu fungsi hadis itu, menjabarkan keumuman yang ada di dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan, asanatu isna asyara syahran, sesungguhnya di dalam setahun 12, minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 dimuliakan Allah. Mana itu? Salasatun mutawalliyatun, 3 di antaranya kata Rasul berturut-turut. Zulqa'dah kata beliau, wa Zulhijjah wal Muharram. Inilah dia, Pak.
Wa Rajab Mudhar allazi Jumadisani wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab yang diletakkan Allah antara Jumadisani dan bulan Sya'ban, bulan Rajab. Yang awak bicarakan Al-Muharram. Al-Muharram artinya adalah yang dimuliakan. Jadi kalau Allah memuliakannya, berarti awak disuruh memuliakannya. Allah muliakan tiga ini. Allah muliakan tempat, maka siapa yang memuliakan tempat itu dapat kemuliaan. Allah muliakan cara, maka siapa yang memuliakan cara tersebut, cara wudu, cara solat, cara zikir, cara doa, Allah muliakan dia. Kemudian waktu, siapa yang memuliakan waktu yang dimuliakan Allah, Allah muliakan dia. Rupanya Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah kemuliaan tidak dengan memuliakan diri awak, tapi memuliakan apa yang dimuliakan Allah, nanti Allah muliakan kita. Dan kemuliaan yang diberikan Allah itu terjaga dunia sampai kampung akhirat. Memang bisa kita cari kemuliaan atas usaha sendiri, umpamanya dengan kekayaan. Sebab kayu ko Bapak Ibu, jangankan gaya hidup, gaya jalan orang kayu dengan orang miskin tu beda. Termasuk gaya batuknya pun beda, Pak. Iya, Pak. Orang kayu kalau batuk terlambat dia datang, bos datang. Terlambat orang miskin, penyakit datang, Pak. Umpamanya. Orang kaya itu mohon maaf Pak, tapi betul-betul kaya Pak ya. Gelang Bapak Ibu itu sesampai ke siku, cincin sebanyak jari sampai ke ujung, umpama ini. Lalu Bapak Ibu umpamanya dia mohon maaf buang angin, itu insya Allah tak akan ada yang menyalahkan, malah memuji. Sehat Pak ya. Todonga sama awak Pak, sehat Pak ya. Coba kalau orang miskin buang angin, memang tak sopan Pak. Kalau buang angin itu keluar. Nah, ternyata sudah ada yang membuat seperti itu, mencari kemuliaan dengan kekayaan, namanya korun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si korun Bapak Ibu, memberi nama anak korun takkan ada. Carilah Pak. Di Pekanbaru ini carilah orang yang namanya korun. Kalau ujang banyak Pak. Ucok atau pijak-pijak di pasar sakit banyaknya Pak. Maaf kalau Udin mendunia Pak. Dari nan pertama Awaludin yang terakhir Akhirudin, yang suku bajalan-jalan Jalaluddin, yang diam di kamar Kamarudin, yang suka menegur Hairudin. Kalau nampak malu Kamaluddin, yang lama di WC Tahirudin Pak. Ada yang mencari kemuliaan dengan kekuasaan, namanya Fir'aun Pak. Semuanya sudah ditenggelamkan. Usahakan nama anak, nama menantu yang hadir di rumah awak pun tak rela awak kalau namanya Fir'aun. Siapa nama anak ko? Dijawabnya Fir'aun Bu. Togak bulu kudu awak dibuatnya Pak. Jadi kemuliaan sejauh mana kita mampu memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Termasuklah Al-Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Rasul memberinya gelar khusus. Ulama menjelaskan 12 bulan dalam setahun hanya Muharram yang digelar khusus. Apa itu gelarnya? Syahrullah. Di dalam hadis itu disebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah, kata Rasul, Al-Muharram. Seafdal-afdal berpuasa sesudah puasa Ramadan, dikaitkan dengan Ramadan menunjukkan kemuliaan Al-Muharram. Sesudah puasa Ramadan adalah berpuasa di syahrullah. Nah, syahrullah ini awak garis bawahi, bulan Allah Al-Muharram. Syahrullah yang awak garis bawahi ini diterjemahkan oleh Imam Ahmad bin Hambali. Apabila sesuatu itu dikaitkan dengan kata Allah, syahrun bulan tambah Allah syahrullah, itu menunjukkan kemuliaan sesuatu. Baitun artinya rumah,
Tapi kalau sudah dikaitkan dengan kata Allah, Baitullah, rumah Allah. Mana rumah Allah? Al-Firdaus, rumah Allah ini. Jangankan bapak ibu sudah duduk seperti ini sejak menjadi tamu Allah, keluar saja awak dari rumah tapi niatnya ke rumah Allah, sudah dapat kemuliaan. Hadisnya, man kharaja min baitihi mutahharan, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu. Jadi sebaiknya kalau menuju Masjid Al-Firdaus itu berwuduknya dari rumah. Bukan tidak boleh berwuduk di belakang, tu boleh. Menuju Masjid Al-Firdaus batal di tengah jalan, jangan balik pula ke pulang, Pak. Itu pula kerojuak pulang terus, Pak. Terus sajalah ke masjid, wuduk di masjid, boleh. Batal di dalam masjid ini, jangan pula pulang ke rumah, beko nak balik le tu, Pak. Iya kalau bapak ibu rumah dekat ke Masjid Al-Firdaus. Kalau saya butuh setengah jam paling kurang itu, Pak. Saya tinggal di Panam City, tepatnya di Jalan Sukakarya, Simpang Kualu kata orang. Masuk ke dalam 2 kilo, belok ke kanan Jalan Cemara, di situ ada perumahan Permata Kualu Indah, Blok O nomor 4. Permata Kualu Indah, tak boleh disingkat, buruk jadinya, PKI. Kalau ndak cobalah Permata Kualu Indah, kan PKI. Di mana Ustaz Samsul Rijal tinggal, di komplek PKI, kan buruk jadinya, Pak. Jadi jangan apa sabui itu tuh, Pak. Pemohon jangan lagi, Pak. Beko kone tangkok ambo beko. Balik pula ke situ jam 10 siang baru sampai kemari karena macet 3 jam nanti, Pak. Nah bapak ibu, wuduk dari rumah ila solatin maktubatin, niat ke masjid solat berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin, dapat pahala semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Awak kok gini ke, Pak, dalam berpakaian ihram, sampai disebut begitu, artinya walaupun pandangan awak ni berbeda-beda pembungkusnya, tapi dalam pandangan Allah seragam nih, Pak. Berpakaian ihram, sahabat tak mau tinggalkan, apalagi solat subuh. Mereka itu kalau disebut sesuatu tergambar dalam jiwanya. Makanya kalau Rasul cerita surga, mereka senyum. Cerita neraka, mereka menangis. Awak cerita azab, golak. Mantap. Bapak ibu yang berbahagia, apatah lagi kalau sudah tindakan melangkah. Syaratnya ke Baitullah, rumah Allah, tidak sama ke tempat lain. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyatan wa khutwatun taktubulahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Melangkahkan kaki menuju masjid, setiap langkahnya, Pak, setiap langkah, ya Allah, sayang Allah, Pak. Kalau wak sebutlah sia-sia ke rumah Allah, setiap langkah hapus 1 dosa. Langkah kedua ditulis 1 pahala. Langkah ketiga mengangkat 1 derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. Nah, 1, 2, 3. Kalau perlu jumlahkan, Pak. Kalau takut perlu ditipu malaikat umpamanya. Saya, Pak Ustadz, kami sebahagian pakai sepeda motor, tengok kiri kanan muka belakang, Pak Ustadz. Dalam hadis langkah, hitung putaran rodanya. Payah menghitungnya, Pak Ustadz. Suruh bini awak menghitungnya, Bang. Apatah lagi sudah masuk ke dalam masjid ini. Ini rumah Allah, ini tamu Allah ini, Pak. Nah, Baitullah, rumah Allah. Sabil artinya jalan. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan kata Allah, nilainya terangkat. Sabilillah, jalan Allah. Mana jalan Allah? Mathalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tuh yang berinfak. Kamathalil habbah, kamasalin habbah. 1 butir tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. 1000 bapak berinfak kali 7, 7000. Kali 100, 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ditambah Allah 300, jumlahnya 1.000.000. 1000 balasnya 1.000.000. Apa ndak mau awak itu? Tapi ini bukan berarti awak ambil sebuah pemahaman kalau begitu Pak Ustadz sedekah ndak usah banyak. 1000 aja 1.000.000.
Kalau bisa hijrah lah. Jangan bertahan juga di duit 2000 itu lagi Pak. Minta maaf lah ini. Berat rasanya Pak Ustadz. Beratlah kami Ustadz yang menyampaikan ini lagi dia Pak. Iya enggak Pak? Kalau bisa mulai bulan ini jangan berimpak 2000. Karena masuk WC itu 2000. Ada WC tertentu Pak ditulisnya dinding. Buang air kecil 2000, buang air besar 3000, pakai gayung 4000. Nah, coba bayangkan itu, pinjam bros gigi 5000, mandi 7000. Yang tidak pakai gayung saja 3000 Pak. Tuh bayang dah Pak, tidak pakai gayung. Masa masuk ke dalam surga besok 2000? Yang penting kan istiqomah Pak Ustadz. Nah, iko belum Pak. Rupanya ibu itu sejak umur 2 tahun belajar berinfak 2000, kinilah 62 tahun umur mak tu masih 2000 ya le Pak. Kalau bisa hijrahkan lah. Sabilillah, jalan Allah. Kitab artinya buku. Kalau dikaitkan dengan Allah, kitabillah, kitabullah tu Al-Qur'an. 1 huruf 10 hasanahnya. Rasul utusan, Rasulullah utusan Allah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 rasul, 5 di antaranya itu ulul azmi. Nuh Nabiullah, Ibrahim Khalilullah, Musa kalamullah, Isa ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah. Seorang sahabat tak pernah kalah berperang, diberi gelar oleh Rasulullah, yaitu Khalid bin Walid, lupa namanya. Siapa? Saifullah. Makasih banyak Pak. Pedang Allah, tak pernah kalah. Bahkan pekerjaan biasa menjadi luar biasa keutamaannya kalau dikaitkan juga dengan lafzul jalalah Allah itu. Mulai bekerja bismillah. Pak Ustadz, bismillah kan ringan. Korban awak yang jumlahnya sekian belas ekor kemarin atau puluhan ekor kemarin baru halal dinikmati kalau menyebut yang pendek inilah. Bismillah, Allahu Akbar. Selesai alhamdulillah, terlanjur berbuat dosa astaghfirullah, berjanji insya Allah takut la haula wala quwata illa billah, mendapat musibah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Supaya apa? Kalau biasa melazimkan Allah 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 Allah, mudah-mudahan itu besok penutup perkataan ini. Man akhiru kalamihi, siapa yang di akhir kata-katanya tidak ada kata lagi sesudah itu la ilaha illallah, nah, terangkat ujung lidah ke atas, tidak turun lagi, dakhalal jannah, akan masuk surga kata Rasul. Cuman kata ulama, seseorang akan berakhir dengan sesuatu yang dibiasakannya, maka elok wak biasakan itu. Syahrullah, bulan Allah. Ikrimah mengatakan, kenapa disebut dengan syahrullah? Karena pada bulan Muharram inilah Allah paling banyak berbuat keutamaan dan keistimewaan. Jadi secara umum keutamaan dan keistimewaan para rasul itu sudah tahu bahwa lewat kisah-kisah mukjizat. Tapi kapan penentuan waktunya? Inilah yang dianalisa oleh ulama sirah nabawiyah, ulama-ulama sejarah tentang para nabi itu. Mereka mengatakan pada bulan Muharram inilah diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Pada bulan Muharram inilah diangkatnya derajat Nabi Idris alaihi salam. Pada bulan Muharram inilah diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam dari banjir besar. Salamun ala Nuhin fil alamin. Pada bulan ini pula lah, bulan Muharram inilah diselamatkannya Ibrahim alaihi salam dari kobaran api Raja Namrud. Pada bulan inilah dikeluarkannya Yusuf alaihi salam dari penjara kafir.
Pada bulan Muharram inilah sembuhnya penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Pada bulan inilah yang nomor 7 ini sahih betul ini, Pak. Yaitu selamatnya Nabi Musa alaihi salam dengan membawa pengikut 70.000 orang dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya menyeberangi Laut Merah. Sampai Rasul ke Madinah, Yahudi Nasrani di Madinah berpuasa. Lalu ditanya mengapa mereka berpuasa, jawab hari ini Musa dengan pengikutnya Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun melewati Laut Merah. Kami berpuasa, kata orang Yahudi. Kata Rasul, kalau soal itu, lantaran itu kami jauh lebih berhak kepada Musa. Hubungan kami jauh lebih dekat. Dan puasa Asyura Rasul sudah melakukannya sebelum puasa Ramadan, bahkan diwajibkan. Setelah itu turun, Rasul memberikan pilihan, siapa yang ingin puasa boleh, yang tak ingin puasa pun boleh, tapi lebih utama kalau berpuasa. Itu lakukan dulu Senin 8 Agustus puasa Asyura. Saya yakin Bapak dan Ibu melakukan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal Asyura, kata Hafsah. Sesungguhnya Nabi itu tidak tinggalkan puasa Asyuranya 8 Agustus Senin kemarin. Jenisnya 3. Yang pertama di hari H-nya, yang kedua sehari sebelumnya tanggal 9, 10. Yang ketiga yang paling elok 9, 10, 11. Yamu yaumul Asyura, puasa kita kemarin di hari Asyura. Ahtasibu Allah yukafiru sanatallati qablahu, rawahu Muslim, hadis sahih. Puasa Asyura kemarin hapus dosa setahun yang lalu. Cuman hapus dosa itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak masuk, hanya dosa-dosa kecil saja. Walaupun kecil kalau ditumpuk menjadi besar. La saghair ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk akhirnya menjadi besar juga. Ini 7 ini sahih ini. Yang ke-8 diterimanya tobat Daud alaihi salam, Nabi Daud. Yang ke-9 dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Yang ke-10 diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Besok di akhir zaman betul kembali diturunkan. 10 kejadian luar biasa. Puncaknya tanggal 10 Muharram, hari Asyura. 3-10 dicintai, 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kaum muslimin, yang awak sedikit bahas adalah, yaitu syahrullah itu disebut bulan Allah. Banyak kejadian luar biasa, hikmah-hikmahnya saja. Apa itu? Pertama, menjadikan bulan Muharram bulan penuh rasa syukur. Kenapa Pak Ustadz bulan penuh rasa syukur? Karena itu yang dicontohkan para rasul terdahulu. Rasul-rasul terdahulu kan contoh awak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya para rasul itu, pada diri rasul ada uswah hasanah, contoh keteladanan. Bukan Nabi Muhammad saja, seluruhnya. Uswah hasanah juga diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka contoh teladan, contoh kebaikan. Apa yang mereka lakukan elok awak contoh. 1, mereka menjadikan Muharram ini bulan ungkapan rasa syukur. Nabi Nuh alaihi salam kan diselamatkan. Salamun ala Nuhin fil alamin. Lalu ia ungkapkan dengan rasa syukurnya. Sampai Allah memuji, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hambaku yang pandai bersyukur. Ibrahim diselamatkan, Ibrahim bersyukur. Musa diselamatkan, Musa bersyukur. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata Allah sudah sebutkan dalam Quran, siapa yang bersyukur maka syukur itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri itu balik kepada awak, Pak. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan bahwa balik kepada diri sendiri itu kebahagiaan yang awak minta terletak pada rasa syukur yang awak lakukan. Makanya Bapak Ibu coba ucapkan sekali-kali alhamdulillah. Sesudah itu rasakanlah hati awak. Pasti berbunga-bunga, Pak.
Selamat Bapak Ibu dalam perjalanan. Alhamdulillah. Saya tadi dari Panam jam 4:33. Ompek lewat 33. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ompek 33. Masuk ke simpang Al-Firdaus itu kembali saya tengok pas pak 20 menit. Sampai kemari alhamdulillah, agak laju sengenek gitu. Agak payah preman tuh memotong ambo tadi Pak. Agak rosi sekocek Pak. Ustadz rupanya di dalam. Alhamdulillah. Menyebut alhamdulillah pasti hati itu penuh rasa syukur berbunga-bunga. Ada ndak orang bersyukur itu menyebut alhamdulillah muka ekspresinya risau? Alhamdulillah. Nggak ada tuh Pak. Ya, saya sudah sampai. Apa kata ayah ibunya? Alhamdulillah nak. Saya juara 1 ya. Alhamdulillah. Saya juara 1 ya. Alhamdulillah. Anda mungkin menyebut alhamdulillah itulah awak bersyukur bahagianya Pak. Cuman sekali-kali, karena sekali alhamdulillahnya. Coba kalau bersyukurnya terus menerus bahagia. Makanya kata Allah kalau kau bersyukur bahagia. Kalau ingin bersyukur, kalau ingin bahagia selalulah bersyukur. Karena syukur itu kunci kebahagiaan. Makanya Rasul ajarkan kepada Muaz ibnu Jabal. Kata Rasul, aku sangat mencintaimu, kata Rasul. Jangan kau tinggalkan selesai solat baca ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena dengan itulah engkau akan bahagianya. Syukur, 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 syukur. Bapak Ibu, jadi zaman dahulu ada seorang keluarga yang nampaknya bahagia betul Pak. Padahal kalau ditengok dari sisi kenyataan tidak imbang keluarga Pak. Maksudnya Pak Ustadz tidak sekufu nampaknya tuh dua pasangan ini, tidak kurang selevelnya Pak. Yang laki-laki buruknya minta ampun, itu maksud saya. Pendek, bule, hitam, kolek Pak. Non perempuan nancaknya kayak mainang pulau Kampai Pak. Ya artinya di kampung tuh nan paling buruk beradu dengan nan paling rancak. Coba bayangkan tuh Pak, kan tak imbang. Tapi bahagianya minta ampun. Jalan sama-sama, duduk sama, makan-makan sama-sama, tersenyum, tertawa bahagia. Hari-hari yang dilalui sang suami sering menengok wajah bininya lalu tersenyum. Tengoknya muka bininya tuh risau hati suami ini menengok. Abang kok selalu menengok muka aku, kenapa? Dijawab oleh suaminya, aku selalu bersyukur orang serancak kau dititipkan kepada orang seburuk aku. Kata bininya, mudah-mudahan bang, kalau di dunia ini awak bersama, insya Allah di akhirat sama-sama masuk surga. Heran suaminya. Kalau di dunia ini, kalau di akhirat besok saya masuk surga, wajarlah katanya. Karena saya selalu bersyukur. Kalau engkau, saya pun wajar rasanya masuk surga bersama abang. Karena saya selalu bersabar. Menengok muka dan perangai abang, aku banyak bersabar. Tapi yang jelas syukur itu elok Pak. Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi jangan salah, ini orang bersyukur tidak banyak, wajar orang tidak banyak berbahagia Pak. Karena bersyukurnya tidak banyak ada Pak, orang bersyukur itu. Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berjalan di dekat Ka'bah, jumpa orang sedang berdoa. Cuman doa orang ini aneh di telinga Umar. Orang itu berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam kelompok hambamu yang sedikit. Mengapa sedikit? Kata sedikit itu dalam Al-Quran qalilun, qalil. Qalil itu dihubungkan dengan 3 kalimat dalam Al-Quran. 1, qalil minun, sedikit yang beriman.
Yang kedua, qalilan ma tazakkarun, sedikit yang mau mengambil pelajaran. Yang ketiga inilah qalilan ma tashkurun, sedikit yang mau bersyukur. Jadi yang bersyukur memang tidak banyak, maka tidak banyak orang yang bahagia, karena kuncinya di situ. Pak Ibu rahimakumullah, bahkan dijelaskan terjadi ini di zaman Nabi Musa alaihi salam. Datang seorang kepada Nabi Musa. Yang datang ini orang yang kaya raya di Bani Israel. Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah Musa, aku ingin menjadi orang miskin." Padahal dia kaya raya. Kata Nabi Musa, "Tidak payah kalau kau ingin jadi miskin, bahkan lahir batin dimiskinkan Allah, Pak. Tidak payah," kata Musa. "Jangan kau bersyukur. Mulai hari ini jangan bersyukur, dimiskinkan tuh nanti." Pulang orang itu. "Ya Allah, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur? Ini banyaknya nikmat yang Engkau berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain." Dalam bahasa randainya, makan batang buah, tidur bakar buah, buang air lasuah, saku panuah, beriman taguah. Saya sendiri orang Melayu, Pak, tapi bahasa Minang insya Allah bisa. Tak mungkin nambo tak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kebiasaan orang soleh dulu selalu menghiasi mulutnya dengan dua kalimat. Pertama, alhamdulillah karena banyaknya nikmat. Yang kedua, astaghfirullah karena banyaknya dosa. Itu Bapak Ibu kalau di jalan elok. Astaghfirullah, banyak dosa ambo. Alhamdulillah, banyak nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selang beberapa waktu kemudian datang pula orang paling miskin di kampung Bani Israel, mengadu juga kepada Musa. "Ya Nabi Allah Musa, aku ingin menjadi orang kaya raya." Kata Nabi Allah Musa, "Tidak payah. Kalau kau ingin jadi orang kaya raya, mulai hari ini banyakkan, tingkatkan rasa syukurmu. Nanti kau dikayakan oleh Allah lahir batin." Pulang orang itu sambil mengutuk-ngutuk. Kalau yang tadi sambil alhamdulillah, ini sambil mengutuk-ngutuk. Apa nikmat yang diberikan Allah kepadaku yang harus disyukuri? Hidupnya kayak gini, susahnya minta ampun. Lalu dia tidak bersyukur. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi Musa menjumpai dua orang ini. Yang orang kaya ingin jadi miskin, malah makin kaya raya, Pak. Kenapa? Karena dia bersyukur. Orang kaya, orang miskin yang ingin kaya, malah makin menjadi-jadi kemiskinannya, bukan hartanya saja tapi juga jiwanya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa ndak bersyukur apa? Sampai hari ini awak masih hidup 1444 Hijriah, di saat saudara kita sudah banyak yang wafat. Awak masih sehat nih Pak, di saat hari ini orang terbaring di rumah sakit. Awak masih bisa berhari raya, jalan pagi jalan sore, di saat orang hari ini terjebak dengan sebuah hukum, lalu dia berakhir di dalam penjara, dan itu untuk selama-lamanya, Pak. Kan ada yang sampai mati, ya enggak, Pak? Seumur hidup, enggak bisa keluar itu. Betapa besar penyesalannya itu. Awak alhamdulillah. Kaum muslimin satu. Yang kedua adalah menjadikan bulan Muharram ini yaitu bulan penuh taubatan nasuha. Kenapa Pak Ustaz? Awak rujuk kembali kepada sejarah di atas. Tambah 2 boleh minit leh. Kalau sudah sampai tolong angkat tangan beko Pak. Lah sampai Pak Ustaz lah muak kami umpamanya Pak. Karena saya tak bisa pula terus menengok ke jam itu Pak. Saya sebenarnya tak mau lama-lama ceramah ke Pak. Kalau bisa 2 menit selesai Pak. Ya segitu-segitu ya kan gitu rasanya Pak. Ceramah ini ada 3 macam Pak. Satu, kultum itu diartikan kuliah 7 menit. Yang kedua kuliah 17 menit. Yang ketiga aku subuh Kak, kuliah 70 menit. Makanya subuh banyak kawan tak mau Pak, lama katanya. Juga tambah 12 menit lagi.
Bapak Ibu menjadikan ini sebagai bulan taubat karena di bulan inilah diterimanya taubat Adam alaihi salam, diterimanya taubat Daud alaihi salam, diterimanya taubat Yunus alaihi salam. 3 rasul juga pernah berdosa, cuman beda. Adam alaihi salam dosanya kepada Allah. Daud alaihi salam kepada sesama manusia, kepada bawahannya, Pak. Isa dan Yunus alaihi salam kepada dirinya sendiri. Agak putus asa dia menengok perangai jamaahnya, lalu dia meninggalkannya. Naik ke atas bahtera, melompat ke laut, ditangkap oleh ikan, selamat di dalamnya, Pak. Yang jelas 3 inilah dosa awak sehari-hari. Kalau tidak dosa kepada Allah, kepada manusia. Kalau tidak kepada diri sendiri, kullu bani Adam khotok. Setiap anak cucu Adam dipastikan Rasul punya dosa. Walaupun ditengok dari luar kayak-kayaknya awak ini tidak berdosa, apalagi kalau sudah ada perubahan hijrah sedikit. Dulu nak mengaji, kinilah mengaji, abontok nak tambah dosa. Apalagi kalau dipanggil al-mukarram, al-ustad yang mulia. Oh, tak berdosa kau dopak. Mana dosa ambo? Cek tengok. Kopiah putih bajangguy. Baju putih Pak Ustad al-mukarram. Jalannya aja ke bontot. Mana dosa? Tak ada manusia tak berdosa. Undanglah besok ustaz dari kota apapun yang janggutnya sampai ke lutut, yang ikut hitamnya melebihi kuali, Pak, umpamanya, Pak. Apakah dia tak berdosa? Kalau tak berdosa, saya mengaji besok sama dia, Pak. Berhenti yang berceramah. Kalau betul tak berdosa. Tak ada tak berdosa, Pak. Cuma ditengok dari luar tak berdosa. Kullu bani Adam khotok, pasti berdosa, kata Rasul. Cuma tak nampak. Seandainya ditampakkan, saya, bapak dan ibu tidak berani keluar rumah, malu dengan dosa. Cobalah bayangkan. Kalau malaikat mengatakan 1 dosa 1 bongkak, 2 dosa 2 bongkak, banyak dosa banyak bongkak, godang dosa godang bongkak, penuh badan awak dengan bongkak-bongkak, Pak. Siapa yang terlambat subuh, cie bom dosanya, terlambat subuh. Apa ndak malu awak RW di situ? Umpama nih, RW-nya terlambat subuh, Dari mana kau tahu kon yang apa tu ni? Ibu melawan suami, bongkak, awak ketua pengajian di situ umpamanya, melawan laki. Kata ibu ini, janganlah kita melawan laki, ibu, Pak. Jangankan bapak ibu, Pak, saya tidak akan ceramah pagi ini kalau ditampakkan Allah dosa ambo. Malu ambo menceramahi orang. Jangan-jangan dosa kami ustaz lebih banyak dari jamaah, pandai menyampaikan tak pandai mengamalkan. Makanya kami pula yang dulu besok masuk neraka, Pak. Kalau ndak mengamalkannya. Subuh. Ustaz kalau ndak subuh, awak apa namanya? Halangan. Maka mungkin bengkak saya lebih banyak dari jamaah karena dosa lebih banyak. Kata jamaah, panitia, itu ustaz yang akan ceramah. Suruh linyo pulang. Tengok bengkaknya lebih banyak. Tapi karena Allah sayang sama awak tak tampak. Lalu awak disuruh bertobat. Sebaik-baik orang berdosa at-tawwabuna, yang mau bertobat. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang sempurna. Tobat seakan-akan tak berdosa. Tapi siapa yang tak mau bertobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dia akan nyesal ujung-ujungnya besok. 1 dosa diusir keluar surga, Pak. 1 dosanya, Pak. Artinya yang tinggal besok di dalam surga harus betul-betul tidak ada lagi membawa dosa. Dan itu tak mungkin awak peroleh kalau awak tidak masuki babun taubah, pintu tobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa hapuskan dosa kalian, kata Allah, lah barulah kalian dimasukkan ke dalam surga. Ini bertobat hukumnya wajib. Bapak Ibu rahimakumullah. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, menjadikan bulan Muharram yang dimuliakan ini adalah bulan perbaikan dan perbekalan diri. Mengapa demikian? Nah, kembali tetap merujuk kepada peristiwa zaman dahulu. Nabi Idris alaihi salam diangkat derajatnya. Kenapa? Karena ilmu, iman dan ilmunya. Lalu dia berusaha memperbaiki kehidupan manusia. Jadi jangan salah, awak hari ini elok kehidupannya, punya ilmu keterampilan, sikit banyaknya jasa Nabi Idris. Dulu orang tak pandai mengendarai kendaraan, Pak. Kuda adalah makhluk liar dulu. Dan makhluk hewan-hewan lain. Idris lah yang pandai mengendarainya. Dulu orang tak pandai bertukang, membuat rumah ini segala macam. Memadukan antara kayu dengan papan begini menjadi sebuah bangunan. Idris lah orang pertamanya. Dulu orang tak pandai menjahit, memadukan kulit yang satu dengan kulit yang lain lalu membentuk baju. Idris lah orang yang membentuk tersebut. Dia angkat derajat oleh Allah, iman dan ilmunya. Siapa lagi? Diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Yudi. Mereka buka lembaran baru kehidupannya, Pak. Lalu memperbaiki diri. Nabi Yusuf memperbaiki diri, membekali diri. Awak pun demikian. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, siapapun awak hari ini, bagaimanapun gaya kehidupan yang awak jalani, kalau sudah menghadap kepada Allah, bekal ini juga yang akan bawa pulang. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, kata Allah, dan hendaklah engkau menengok apa bekalmu untuk hari esok itu. Tak kala menghadap kepada Allah. Walikulli umatin ajal, akan ada sampai batas waktunya. Ujung-ujung yang akan dibawa hanyalah amal soleh. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta tinggal dibagi orang. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi. Tahun berganti tahun pasti rugi, kecuali orang yang beriman lalu beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nasihat menasihati untuk kebenaran, nasihat menasihati untuk kesabaran. Inilah dia orang yang beruntung. Kaum muslimin, awak tutup dengan sebuah kisah pendek yang terjadi pada zaman Bani Israel. Seorang anak muda, ada yang mengatakan nabi bukan rasul karena nabi itu banyak, 24.000 orang yang diberi kemampuan oleh Allah semacam kelebihan. Itu ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya maunah, ada namanya sihir, ada namanya irhas. Irhas seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sewaktu kecil dilindungi awan. Maunah seperti yang awak alami, pesawat jatuh semuanya meninggal kecuali satu orang. Maunah, kelebihan diberikan kepada seseorang atas sayang Allah walaupun dia bukan orang alim, orang soleh. Mukjizat kepada para rasul, awak tak ada dapat mukjizat. Tapi kalau ada orang berdosa bisa melakukan berbagai trik-trik, itu namanya sihir. Saya dulu sewaktu kecil sebelum pergi merantau ke Pekanbaru, sedikit banyaknya mempunyai ilmu sihir juga banyak. Dulunya Pak, dulu, sekarang tak lagi Pak. Ada dulu doa pemanih yang berpakai sehingga setiap orang menengok selalu senang. Rupanya kini masih lengket yo seketek-seketek lepak, padahal sudah saya buang sebenarnya. Sehingga ada ibu jamaah mengatakan, Pak Ustadz, jangan sampai diganti ya Pak Ustadz, walaupun Ustadz tidak ceramah, yang penting Ustadz datang. Sama ya sebenarnya Paknya. Anda menengok wajah Ustadz kok lah lopeh pelurasu apa kami kan. Rupanya doa apa manih mungkin Pak. Dulu saya bisa Bapak Ibu menaikkan bisu-bisu sedikit dulu Pak. Ada mantranya itu Pak. Minyak si tuang-tuang
karasa dia teh talatai kambang bungo satapuang badan lasa awak marasai alamat bangka sagadang lasuang menjadi luku. Doa supaya seseorang benci kepada orang lain padahal orang tu suka umpamanya, lalu benci besok paginya. Bisa Pak. Minyak si tuang dalam kuali waang tagak bantuk baruang kalau duduk bantuk babi. Aduh Pak. Doa supaya awak agak sabar. Anda usah lagi Pak banyak kali nanti. Sebab ada yang mencatat beko diamalkannya boleh Pak. Lampu togok lampu sarangkeng buah lapang 2 3 orang untuk jangan dipandang enteng alamat lampang nakan tibo. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu sihir namanya. Nah ini karamat orang ini oleh Allah untuk berbicara, berdoa, dialog, berjumpa dengan Israel. Datanglah Israel itu ke rumahnya. Assalamualaikum. Orang ini masih muda gagah. Waalaikumsalam. Oh kau Israel, ya aku datang. Jadi rumah awak kalau ditangi malaikat elok Pak, elok. Cuman yang elok itu malaikat rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa. Malaikat rahmatnya Pak. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka malaikat mengunjunginya. Rumah tak pernah dibacakan Al-Quran, malaikat keluar dari mandaranya, setan masuk nginap di rumah itu. Kalau setan sudah masuk lalu dia tinggal berkeluarga di situ, wajar suami menengok bininya bentuk setan. Jago tidur, engkau bentuk setan kata anda ke bininya. Abang betuju bang. Rupanya sudah tinggal serumah dengan setan. Tapi kalau malaikat Israel yang datang, itu tak baik Pak. Datanglah Israel. Apa tugasmu datang kemari Israel? Singkat kata, singkat cerita, kita lajukan sedikit. Sekedar untuk bertamu. Cuman bila saya datang kedua kalinya, besok saya akan cabut nyawa Tuhan. Baiklah Israel, tapi kirim surat dulu baru kau datang, biar saya bisa standby mempersiapkannya. Baik kata Israel, lah janji, kirim surat. Okey, berangkat. Habis hari datang minggu pergi, muncul bulan hilang berganti tahun demi tahun berlalu sampai suatu ketika datanglah Israel, walikulli ummatin ajal. Oh Pak, Israel itu nak datang bentuk ikonnya. Kata istri Nabi Daud, siapa yang datang tu? Sampaikan ke Daud tu, kata Israel. Ini bukan cerita Daud, ini kita sampingkan sedikit. Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Padahal orang sangat takut ke Daud. Taulah Daud, oh kalau itu yang datang, iyalah. Siapa itu? Malaikat pencabut nyawa kan. Habis kita selesaikan. Kalau tidak selesai tidak apa-apa dah Pak. Tapi beko tidak bisa Pak makan beko. Datang. Assalamualaikum kata Israel. Dijawab oleh anak muda yang sudah tua. Nyalah tua lah Pak, dulu muda. Apa-apa kau dulu muda kau Pak. Inilah tua. Oh, waalaikumsalam. Nyalah tua. Dulu waalaikumsalam, kini waalaikumsalam. Menengok orang tua tengok. Dulu orang gini nengok. Kalau orang tua nengok tu. Tahu Israel. Kata Israel, ya aku datang. Apa tujuan kau datang? Untuk mencabut nyawa Tuhan. Nya ndak ada Pak, saya yang nampak. Dulu awaklah berjanji, kalau kau datang untuk kedua kalinya mencabut nyawaku ini, kikirin bulu surat. Mana surat itu? Kata Israel, sudah terlalu banyak surat yang aku kirim, kabar yang aku kabari, saya Tuhan tak pandai membacanya.
Yang mana surat itu siapkan? Kok masih banyak kok aku belum solat tobat lagi, aku belum berdoa. Utang Tupperware ku masih banyak. Ibu-ibu maksudnya itu. Kredit masih beliak-piak. Kau tak kirim surat. Tiba-tiba datang nyelonong aja. Kata Jibril, muak Jibril Israel, sudah banyak kirim surat. Kau tak pandai membaca. Mana? Ditunjuk satu-satu. Tuh rambut tuan yang dulu hitam bak mayang terurai kini sudah pada memutih. Itu surat dari aku. Jadi beko sampai di rumah bukalah songkok kopiah. Mak banyak surat lah. Jangan-janganlah habis surat umpama ini umpama. Tapi bukan berarti itu mempercepat, enggak ada Pak. Ibu-ibu gitu juga. Alis tuan yang dulu bagaikan semut beriring ke sekarang sudah berserak. Pipi mulus dulu bak pauh di layang kini sudah kimpih ke dalam. Bibir bagaikan asam seulas delima mereka kinilah lari body. Tengoklah mulut ibu. Pakai lipstik ibu patah lipstik itu dibuat. Nyeto tumbuk ke gigi. Tak katanya. Ndak omoh le dua bu. Badan yang dulu gagah bagaikan Arjuna. Takut orang menengok awak dulu Pak. Ini kau jangan tersinggung apa-apa Ambo. Ambo besok itu ya tuh ya. Ibu dulu kayak mak inang pula kampai Pak. Ini suara menggema membelah angkasa merdu bak puluh perindu. Kini tinggal batuk-batuknya saja. Bapak Ibu yang berbahagia, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Mudah-mudahan sebelum datang masa tersebut atau setelah datang saat ini, marilah kita gunakan untuk memperbanyak bekal hari esok. Karena akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang yang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan, berinsut berangsur dalam kehidupan ini. Insyaallah kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.